Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke segmen wife. Wife. Wife, oke. Nah, talk about your wife nih. Eh, kasih tau gua dong, kasih tau kita dong. Kenapa sih lu alasan apa lu yang bisa bikin lu cinta banget sama Lilis gitu, istri lo? Dari awal apa yang sekarang? Pokoknya yang ada di hatimu keluarkan saja yang mengapa kamu mencintai dia. Ya sebenarnya jadi kalau misalnya saat ini ya kenapa kenapa eh, yang bikin gua jatuh cinta ya satu ya istiqomah. Ibaratnya ya eh, apa yang apa yang gua lihat dalam diri istri gua itu ya itu yang juga gua lihat ketika gua ngeliat nyokap gua. Masya Allah. Jadi itu sih yang apa namanya yang bikin bahwa eh, yang namanya tulus itu kan atau ikhlas atau istiqomah itu ya itu yang membuat eh, kita sebenarnya lebih cinta itu sih yang apa namanya karena perjuangan seorang istri itu nggak gampang gitu loh, tidak semudah orang berbicara atau orang membahas itu sih intinya. Misalnya, let's say nanti Kimi atau Nisa udah besar kan? Mhm. Nah, nasihat apa yang akan Tio kasih ke Kini sama Kimi mengenai pasangannya gitu? Hmm. Bagaimana kita bersikap kepada Yang pasangannya gitu? ya sebenarnya dari awal gua ketemu sampai dengan hari ini ya sebenarnya banyak sekali pelajaran yang gua ambil sih sebenarnya dan apa namanya hidup itu tidak selalu sempurna gitu loh, tidak selalu sempurna, tidak selalu sesuai dengan keinginan. Jadi intinya yang pertama ya kita harus bisa memahami dulu sih satu sama lain intinya itu. Kemudian yang kedua ya yang kalau misalnya orang bilang setia atau apa namanya nggak setia itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa berusaha untuk memahami. Jadi dari awal gua ketemu sampai gua menikah kan banyak perubahan, banyak informasi, banyak pengalaman yang darinya gua nggak tahu akhirnya gua tahu. Dan itu pun sama tidak hanya gua doang, tapi dari sisi pasangan pun sama. Itu apalagi ketika kita sudah menikah kan bisa dibilang ya itulah kita sesungguhnya ibaratnya seperti itu. Jadi bagaimana kita berjuang untuk menjalani hidup ini ya pesannya adalah yang gua ambil ya ingat sama yang di atas ya intinya sih begitu karena apa namanya itu adalah salah satu kunci yang insya Allah eh, mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan yang baik ke depannya. Itu aja karena nggak hanya posisi istri aja ya maksudnya kayak ya mungkin kalau misalnya gua rewind dari awal ya mungkin mungkin lebih banyak gua yang ngaco misalnya seperti itu akhirnya seiring dengan waktu berubah kemudian akhirnya bisa memahami gitu dari gimana kita bisa menurunkan ego yang gitu-gitu sih jadi itu yang gue tangkap sih ya. Oke. Nah, ketika dalam hubungan suami istri kan pasti ada ya lah ya, apa namanya, masa-masa lagi berantem gitu atau lagi susah gitu ya. Bisa nggak dikasih tips sama kita-kita ini gimana cara lu menghandle itu?
Apa yang Eh, lo lakukan untuk bisa menghandle situasi dalam situasi itu gitu? yang gua alami sih, ya kita harus selesainya bersama sih, Yas. Jadi karena yang gua tangkap adalah setiap masalah, setiap problematika, setiap apa namanya kericuhan yang terjadi lah ya, yaitu harus diselesaikan bersama sih. Harus diselesaikan, dihadapi dan diperjuangkan bersama. Intinya gitu sih. Jadi ya namanya pasangan ya tidak saya, tidak dia, tapi ya kita gitu loh. Itu yang gue tangkap ya, karena gue belajar bahwa yang awalnya ya, misalnya contoh nih gue dengan keegoisan gue, misalnya oh gue merasa begini, gue merasa begitu, oh dia begini, oh dia begitu, padahal sebenarnya bukan begitu. Ya ini kita gitu loh, dua manusia yang berbeda, ya dipersatukan, ya gimana kita menjalani ini bersama gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue lihat, misalnya kalau di luar sana kan, oh kita bisa tuh karena gue sama dia cocok nih, bla bla bla, ya ya mungkin cocok karena dia bisa mengatasi perbedaan itu, intinya begitu. Karena kita kan dari dua orang yang berbeda ya, jadi intinya itu, jadi ya bersama. Ketika lu lagi marah atau misalnya Lilis lagi marah, Hmm. apakah lu langsung misalnya lagi ada masalah nih, apakah tuh lu tuh langsung Hmm. diobrolin saat itu juga atau lu mungkin Hmm. cooling down dulu berapa saat abis itu lu obrolin atau ada tekniknya nggak kalau dari sisi lu? Gimana ya, kalau gua itu sifat jelek gua nih ya, itu kalau misalnya gua marah itu kadang meledak-ledak ya. Sebenarnya itu Oke. yang sampai dengan hari ini gue harus bisa rubah itu, karena itu sangat tidak baik, apalagi gue udah punya apa namanya anak. Karena kan nggak bagus lah kalau misalnya dilihat sama anak, walaupun somehow ya mereka pun melihat gitu. Tuh. Nah, ya intinya kalau trik sih nggak ada ya, cuman gimana caranya gue harus melepas ego itu aja sih intinya. Itu yang gue lakukan. Jadi ketika ada suatu masalah itu, ya mungkin kalau dulu dicari apa namanya siapa yang salah gitu. Tapi kalau saat ini ya daripada seperti itu, ya lebih baik kita mencari solusi, itu aja sih. Itu Kalau yang ya mungkin seiring dengan waktu itu yang membuat gue belajar dan gue berkaca uh, dengan segala kekurangan gue, ya intinya ya kita harus menjalankan ini bersama gitu. Nggak ada triknya sih sebenarnya, cuman menahan gimana kita bisa mengatasi ego aja sih, karena sifat jelek gue yaitu kalau marah itu gue cukup meledak-ledak, dan ya mudah-mudahan sih gue bisa mengatasi ini ke depannya gitu loh, itu sih. kalau Lilis yang marah, Kalau Lilis yang marah sih lebih banyak diem sih ya kayaknya ya. Kalau misalnya meledak-ledak ya itu hanya bisa dihitung jari sih. Karena kalau misalnya Lilis lagi marah, diem, itu gue justru lagi bingung. Gue justru bingung gitu loh. oh gitu. Nah kalau misalnya, karena gue bingung, ini gue mesti ngapain ya gitu. Oh Kadang gitu. gue juga nggak tahu kenapa ya. Tapi Oh, kalau misalnya meledak-ledak kan, oh gue tahu nih. Gitu. Intinya sih begitu. Bukan meledak-ledak dalam arti ya mengutarakan ya. oke oke oke. Tuh, akhirnya, oh gue tahu. Karena kalau diem gue bingung gitu. Jadi kadang malah gue lebih salah lagi. Nah itu yang akhirnya jadi blunder gitu. Oke. Ya, Oke. gitu. Kadang juga nggak dirayu sih sebenarnya. Kadang juga malah gue nanyanya agak keras, jadi dia berantem nanya gitu lah. Jadi ya itu yang gue sebut blunder, Oke oke gitu. oke oke. Jadi ya, jadi itulah apa namanya yang gue pelajari sampai dengan hari ini ya, intinya gimana kita bisa mengatasi ego masing-masing sih. Oke, kita masuk ke segmen children. Anak-anak lu nih. Gue punya anak dua. Hmm. Yang pertama itu 13 tahun, Oke. perempuan. SMP ya. Kemudian SMP kelas 2,
Masya Kalau Allah. yang kedua laki-laki, alhamdulillah gue dianugerahi sepasang. Masya Allah. Kedua laki-laki, umurnya 10 tahun. Tahan banting. Bahan banting gimana tuh? Coba jelasin. Iya, tahan banting dalam arti gini. Heeh. Ya perjalanan hidup gue kan ibaratnya ya benar-benar kita berjuang lah ya dari Hmm. ketika kita ngebangun keluarga ini kan bisa dibilang ya tidak gampang lah. Nah dan gua nikah itu kan memang nggak ada jeda ya. Jadi setelah menikah itu kan 1 bulan kemudian gue udah dianugerahi apa namanya kehamilan gitu loh. Jadi gue nggak merasakan bahwa setelah menikah itu berdua dulu gitu enggak, karena langsung dianugerahi apa namanya anak gitu, sehingga sampai dengan hari ini tuh gue tuh suka gimana ya, suka melihat anakku yang pertama itu karena dia benar-benar tahan banting yang dari mulai dibawa jalan, pakai motor, kehujanan, kepanasan. Pada saat itu kan masih kecil ya, bisa dibilang dari umur, even dari bayi. Jadinya ya itu yang bikin gue suka apa ya, kalau mengingat itu tuh yang ya kagum aja sih gitu loh. Jadi ya akhirnya pada sampai dengan hari ini ya alhamdulillah ya mudah-mudahan secara kondisi tubuhnya bisa bagus ya gitu. Gitu sih, itu yang dari anak gue yang pertama. Kedua? Kalau yang kedua itu memang yang pertama alhamdulillahnya secara perjalanan hidup gue udah mulai membaik lah ya. Udah mulai membaik dibandingkan ketika waktu gue memulai kayak gue ada anak gue yang pertama. Cuman yang kedua ini memang ketika kondisi itu membaik, tapi justru gue kurang gitu deket. Kenapa? Karena Hmm. waktu gue itu, yang waktu itu Asik. momen-momen yang bisa dibilang ya jujur gue kehilangan momen itulah gitu. Karena ya gimana pun juga kan waktu nggak bisa mundur ya gitu. Cuman yang bikin gue ketawa ya memang secara karakter kurang lebih kayak gue gitu loh. Tolong Kayak gue jelasin ke pemirsa ini gimana sih karakter Tio ini? saya gini, satu dia memang suka bikin orang kesel gitu, itu yang pertama ya. Lu suka bikin orang kesel ya? Ya kesel tuh dalam arti ya bercanda tapi emang ngeselin gitu loh. Itu yang yang gue kadang-kadang oke. Itu Itu lucu yang ya. gue suka berkaca sama diri sendiri gitu. Tapi kadang-kadang gue suka terbawa emosi juga malah gitu. Itu sih. Jadi itu yang bikin gue ketawa sih kalau main. Iya sebenarnya bukan karena apa-apa ya, ya sebenarnya ya gimana pun juga karena gue orang tuanya ya eh, pasti akan selalu sayang lah ya gitu. Karena sebetenya gue, semarahnya gue ya memang kadang-kadang lose control gitu ya. Tapi ya gimana pun juga kan mereka titipan dari yang maha kuasa gitu loh ya. Tetap kita harus menjaga itu. Itu yang gue lagi coba terus belajar gimana caranya gue bisa memberikan apa namanya, memberikan ilmu lah, ilmu yang bermanfaat buat mereka sih gitu. Kalau yang anak yang pertama yang paling gue inget gak bisa diem sih. Ah gitu. Iya, Ada satu momen tertentu tapi yang lu inget banget. inget banget itu waktu itu gue eh, lagi di luar kota. Nah, Terus Lilis lagi pergi sama nyokap bokap gue sama Nisa. mm-mm. Nah anak gue itu jatuh, Oke. jatuh terus ke meja kaca dan pecah Masya Allah. sampai Umur berapa tuh? sampai pelipisnya itu sobek. Umur berapa tuh? Ya umur berapa ya? Gua tahun 2012, 2 tahun setengah lah. Waduh. Karena memang
anak gue yang pertama ini cukup aktif sih Masya Allah. untuk anak perempuan seusianya Hmm. menurut gue ya. Tapi kan nggak tahu pasti di luar itu ada aja yang mungkin lebih. Cuman waktu itu emang ya, tapi itu yang bikin kita tahu bahwa ketika ada masalah dengan tubuhnya, jadi perubahannya signifikan gitu. Jadi kita ngeh gitu. Misalnya contoh ketika dia nggak enak badan, kita udah langsung tahu gitu. Kalau yang kedua, momen yang paling lucu ya, dulu itu badannya kecil banget sih. Terus kurus, jadi Terus, baju semua ukuran masuk. oke. Tapi eh, apa namanya, saat ini itu memang badannya bisa dibilang naik 3 kali. Gue suka ketawa kalau misalnya gue ngelihat foto-foto yang dulu tuh yang ampun ini anak kecil banget ya, kurus banget gitu, kayak orang tua nggak ngasih makan anaknya gitu. Tapi emang pada sebenarnya kalau kalau maksudnya kalau dilihat pertumbuhannya ya normal, cuma memang pada saat itu kan aktif juga, jadinya ya dia nggak besar. Kalau sekarang kan karena pandemi, jadinya kan banyak di rumah, makan, ngemil, nggak keluar gitu kan, Eh, jadinya besar. Sebenarnya gini, kalau yang mungkin yang gua saat ini yang gua agak sedikit kurang itu yang mungkin kayak misalnya main bareng gitu. Main bareng dalam arti gini, karena kan kayak misalnya anak gue yang kedua kan dia gadget banget ya, dan dia main game yang mungkin harapannya adalah gue main sama dia bareng gitu. Tapi kan gue nggak paham itu gitu. Jadi itu yang kadang-kadang eh, agak-agak susah sih gitu. Tapi sebenarnya gue juga pengen, tapi ya karena gue nggak gitu. Jadi kayak lebih misalnya gini, gue kan lebih suka olahraga misalnya. Gue lebih pengen ngajakin dia main, misalnya main lari lah atau main apa. Nah itu sedangkan kan nggak setiap anak sama lah ya gitu. Jadi itu apa namanya yang agak kesulitan untuk yang nomor dua ya. Apalagi dia secara tingkah laku juga memang suka nyebelin gitu loh. Nah, ya itu yang kadang-kadang bikin gua emosi gitu. Padahal sebenarnya yang namanya bocah gitu kan. Ya paling dipeluk. Kadang dia juga pengen meluk kayak gitu sih. Ya sampai sekarang sih masih sama sih. Kayak misalnya kedua-duanya sama, setiap mau tidur peluk dulu gitu. Yang pertama karena emang apa namanya dia secara hobinya sama, jadinya ya ini juga. Cuman challenge-nya adalah yang pertama ini kan udah mulai remaja ya, jadi itu yang memang agak susah nih, karena gue sebagai bapak untuk bisa masuk ke dunia remaja kan cukup challenge ya, seperti itu. Sedangkan kan namanya anak perempuan seharusnya lebih dekat sama bapaknya. Itu yang lagi gue coba, gimana caranya supaya gue bisa masuk ke situ. nanti misalnya anak lu yang pertama, ini dia yang kedua nih. Belum Hai. tidur. Hai, ngobrol dulu ya. Nah, 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 coba sekarang lu bayangin yuk, bayangin ya. Nanti misalnya anak lu yang pertama nih nikah. Apa nasihat yang bakal lu kasih sama anak lu? Apa kata-kata yang keluar dari mulut lu ketika dia, ayah aku mau nikah? Apa yang bakal keluar dari mulut lu tuh pada saat itu? yang keluar dari mulut gue spontan mungkin pertama selalu ingat sama yang di atas, Oke, itu yang pertama ya. oke. Kemudian yang kedua ya taati suami seperti apa namanya, seperti ibumu menaati ayahmu gitu. Itu sih, itu pesan gua gitu. Kalau Yang pasti gua keluar. keluar apa? Oh, yang pasti keluarkan ya. Iya, maksudnya kalau dalam arti yang diungkapkan gitu. Jadi yang pertama yang gua selalu pesan adalah ya selalu ingat yang sama yang di atas. Terus yang kedua ya taati suamimu seperti ibumu menaati ayahmu. Hah? Udah kebayang belum nanti lu di pelaminan gitu? Belum mau ngebayangin sih ya Oh, karena belum ya. Oke, sampai pada sesi terakhir. Namanya last moment. Last moment. Jadi last moment ini sebenarnya sebenarnya satu sesi di mana lu
bisa ngasih wasiat dalam bentuk nasihat. Sebenarnya sebenarnya arti wasiat itu adalah sebenarnya kalau kita kan orang Indonesia kalau kita bicara wasiat tuh kayak harta gitu kan ya. Mhm. Tapi sebenarnya arti wasiat itu adalah nasihat yang wajib dilakukan oleh orang yang diberi wasiat gitu yo. Mhm. Gitu. Jadi apa wasiat lu nih kalau misalnya ya wal billah ya, misalnya lu dipanggil Allah duluan nih Ya. ya, wal billah. Nah, apa wasiat lu buat istri lu, buat anak lu yang pertama sama buat anak lu yang kedua gitu. Mhm. Dari istri lu dulu deh. Untuk wasiat kayaknya nggak akan pernah berubah, yes. Mm-mm. Jadi kalau dari gua, wasiatnya adalah selalu ingat pada Allah dan Mm-mm. hari akhir, Mm. karena itu adalah tujuan tujuan kita sesungguhnya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya alhamdulillah selama perjalanan hidup gua dengan segala macam kekurangan gua, ternyata pada akhirnya ya kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ya itu yang harus dipegang bahwa apa namanya, dan apalagi gue juga dapat dapat apa namanya, dapat pelajaran dari istri gue juga gitu loh, bahwa kembali ke Yang Maha Kuasa itu adalah yang paling sangat merubah uh, hidup kita sih sebenarnya itu. Untuk anak gue yang pertama ya sama sih, Yes, karena gue akan tetap selalu ke situ, Yes, selalu mengingatkan. Jadi sama seperti gue dulu diingatkan sampai dengan hari ini pun gitu loh, diingatkan sama orang tua gue bahwa selalu ingat sama Allah, jangan tinggalkan sholat, kemudian selalu ingat mati dan hari akhir gitu. Jadi itu yang harus selalu tertanam, apalagi dengan kondisi dunia yang sekarang bisa dibilang sudah akhir zaman lah ya. Itu yang perlu dikuatin sih. Itu aja sih. Sama buat anak gua yang kedua pun sama gitu. Karena buat istri sama buat anak-anak ya sebenarnya yang bisa menenteramkan hati, yang bisa apa namanya, membantu kita ya cuman yang di atas gitu loh. Ya terlepas dengan jujur dengan hari ini gua ngomong seperti ini masih jauh dari sempurna, tapi ya insya Allah dengan selalu ingat sama yang di atas ya bisa bisa merubah semuanya gitu. Itu sih. Kalau apa sih yang pesan-pesan yang sering disampaikan sama nyokap lu misalnya? Ya, yang sering disampaikan adalah satu, jangan pernah tinggal sholat. Oke. Itu sampai dengan hari ini Mm-mm. selalu mengingatkan, baik ketemu lewat WhatsApp. Kemudian yang kedua ya kalau bahasa Sunda mah selalu muntang ke Allah. Jadi itu yang selalu nyokap gua sampaikan. Oke, munteng. Munteng tuh apa sih, yuk? Muntang itu selalu berserah pada Allah, Oke, oke. berserah memohon. Jadi ya pegangan kita ya eh, sama yang di atas gitu loh. Gitu. Siap, siap. Oke,